Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Azwi Karimah dengan NIM K3522030 dari Universitas 11 Maret angkatan 2022 jurusan Pendidikan Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat pedang menggunakan aplikasi Blender. Jadi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Jadi yang pertama buka aplikasi Blender, kemudian ada blueprint yang tersedia atau contoh dari gambar pedangnya, masukkan ke dalam Blender, lalu di ALTG untuk mengatur letaknya dan arahnya, kemudian kita ambil sumbu Z. Nah, setelah terjadi seperti ini, selanjutnya kita Shift A Mesh, kemudian pilih Plane, lalu kita scale untuk memperkecil dengan menyesuaikan ukuran dari blueprint pedangnya. Nah, setelah itu kemudian kita SX untuk menyesuaikan ukurannya yang panjangnya. Nah, setelah itu lanjut kita masuk edit mode, lalu kita Ctrl R, lalu kemudian Ctrl L lagi dengan pilih yang 10 baris. Nah, setelah itu kita seleksi bagian pinggirnya 3 vertex itu, kemudian M at center, lalu kemudian kita Ctrl R lagi, Ctrl R lagi, lakukan seperti itu, lalu kita scale untuk menyesuaikan ukurannya. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian pinggir kanan, kita seleksi 3 vertex, kemudian kita extrude. Nah, setelah di extrude, selanjutnya kita scale untuk menyesuaikan ukurannya, kemudian selanjutnya kita extrude lagi. Nah, seperti itu, lalu kita scale diperkecil. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita extrude lagi, lalu kita scale bagian agar menyesuaikan ukuran gambarnya, kemudian extrude lagi, kita perkecil lagi untuk menyesuaikan sesuai gambar. Nah, setelah itu extrude lagi. Nah, setelah itu kita extrude lagi agar menyesuaikan gambar yang kecilnya itu. Nah, setelah itu di extrude bagian kanan atas, lalu kita sesuaikan dengan memindahkan menggunakan G. Di G satu persatu vertexnya. Ini juga di G satu persatu. Jadi di sini kita main G extrude, begitu seterusnya. Nah, selalu di extrude, kemudian G disesuaikan dengan blueprint gambar pedangnya. Setelah bagian situnya sudah jadi, kemudian kita pindah ke bagian situ, kita scale menyesuaikan bentuk gambarnya, lalu kemudian ini masih sama di extrude G. Nah, ini kemudian di merge at center atau pencet M at center untuk menyatukan vertexnya itu. Nah, setelah itu yang ini di Ctrl R2, lalu yang atas di add center agar
menjadi satu, kemudian yang bawah seperti biasa di extrude G. Lalu kemudian disesuaikan saja dengan menggunakan S, di scale, disesuaikan dengan gambarnya. Nah, kemudian setelah sudah selesai seperti ini, kita masuk ke object mode, kemudian kita shift D untuk menduplikat, lalu G, Y. Nah, kita taruh di bagian gambar pedang yang bawah kedua itu. Lalu selanjutnya kita tinggal menyesuaikan bentuknya dengan masuk ke edit mode, lalu kita sesuaikan satu-satu agar ukuran dan bentuknya sesuai dengan gambar yang ada di blueprintnya. Lanjut ke objek selanjutnya, kita menggunakan kurva Bezier. Nah, kurva ini kita G, pindahkan ke letak di bawah objeknya. Nah, kemudian kurvanya kita atur disesuai garisnya, lalu kita jadikan vektor agar lurus. Dua-duanya dijadikan vektor dengan menggunakan V, kemudian vektor, lalu itu disesuaikan dengan garisnya, kemudian extrude, ketik E, lalu disesuaikan dengan gambarnya, kemudian kita rotasi pakai R, lalu setelah itu kita G. Nah, setelah G kita sesuaikan saja dengan garisnya, seperti itu seterusnya sampai membentuk itunya dengan menggunakan extrude. Jika memutar pilih rotasi, jika ingin memindahkan lengkungannya pilih G, dan semua itu menggunakan kurva vektor. Nah, setelah sudah sampai tahap terakhir, selanjutnya kita tutup dengan ALTC, lalu disesuaikan lagi menggunakan G atau S atau juga R. Disesuaikan sesuai dengan bentuk objeknya. Nah, setelah sudah, selanjutnya kita shift D atau diduplikat ke objek sebelahnya, tapi itu objeknya disesuaikan menggunakan dipindah-pindahkan saja vektornya menggunakan G, dipindah-pindahkan dan disesuaikan saja menggunakan GRS. Nah, setelah sudah disesuaikan, kemudian kita pindah ke objek berikutnya menggunakan mesh silinder. Nah, di sini kita sesuaikan saja bentuk silindernya, kita rotasi ke sudut 90 derajat. Lalu kemudian kita rotasi lagi 90 derajat. Lalu kita cek
apakah sudah benar. Nah, jika sudah benar, kemudian kita scale menggunakan S, sesuaikan dengan bentuk silindernya. Nah, setelah sudah disesuaikan, selanjutnya kita SX untuk menyesuaikan panjangnya. Nah, setelah sudah disesuaikan saja. Kemudian untuk lebih memudahkan masuk ke wireframe menggunakan Z, lalu kita membuat bagian sampingnya dengan menyeleksi, kemudian extrude X, kemudian sesuaikan dengan gambarnya, kemudian kita Ctrl R, lalu muncul 3 seperti itu, kemudian kita sesuaikan dengan gambarnya. Begitu juga dengan bagian yang samping sebelahnya, samping kanannya, dengan cara yang sama. Nah, setelah dirasa sudah sesuai dengan gambarnya, kita balik ke solid. Lalu dilihat sudah benar. Jika sudah benar, lanjut ke objek selanjutnya dengan menggunakan Shift A kurva Bezier. Nah, sekarang kita akan membuat menggunakan kurva kembali objek yang ada di bawah silinder. Seperti biasa, kita atur kurvanya menggunakan G. Kita letakkan sesuai dengan garis gambarnya. Lalu selanjutnya dengan cara menggunakan scale, rotasi, dan juga G seperti yang tadi sudah ditutorialkan di kurva sebelumnya. Nah, jika semuanya sudah terbentuk, kemudian kita tutup menggunakan ALTC, lalu tinggal disesuaikan bentuknya lagi menggunakan S, R, dan juga G. Jangan lupa semuanya ini vektor. Nah, setelah sudah, kita lanjut ke objek selanjutnya. Di sebelahnya menggunakan Shift A, Mesh, kemudian Plane. Lalu kita scale untuk menyesuaikan ukuran dengan yang akan kita buat. Nah, ukurannya seperti itu. Jadi kita membuat bentuk segitiga menggunakan plane. Caranya begini, kita masuk ke edit mode. Nah, setelah sudah masuk ke edit mode, kita Ctrl R, kita pilih 4 baris, lalu yang paling pinggir kanan kita seleksi semua, lalu match, kemudian add center. Jadilah bentuk segitiga. Nah, selanjutnya kita sesuaikan bentuk segitiga itu dengan mengscale, lalu mengaturnya dengan menggunakan edit mode, lalu kita atur masing-masing vertexnya. Pertama 3 vertex itu kita atur dulu biar
sedikit melengkung. Lah, setelah itu, setelah sudah dirasa sudah bentuknya tepat, di gambar itu ada 4 segitiga yang harus kita buat, lalu kita shift D saja, shift D untuk menduplikat, kemudian kita tinggal main rotasi menyesuaikan dengan gambar yang ada seperti di blueprintnya. Nah, setelah sudah mendapatkan 4 segitiga, selanjutnya kita satukan dengan menggunakan Ctrl J. Di Object Mode, kita seleksi 4 segitiga, kemudian Ctrl J agar menjadi satu objek. Nah, sudah jadi. Setelah itu, pedang yang pertama kita 0.0.0, semua dienolkan letak posisinya. Pedang yang kedua juga begitu, 0,0, dan pedang yang kedua Z-nya diganti dengan 0,03 agar sesuai ketebalannya saja, lalu dihapus gambarnya karena gambarnya sudah selesai dipakai. Selanjutnya kita mirror. Pertama pilih obeng, kemudian add modifier, mirror, lalu mirror terhadap line, kemudian pilih yang sumbu Z. Nah, lalu kemudian dicek apakah sudah benar. Jika sudah benar, selanjutnya adalah mengapply, lalu kemudian menyeleksi semuanya, kemudian Ctrl J untuk menyatukan. Nah, itu sudah menjadi satu objek. Setelah itu, selanjutnya adalah kita menutup dengan cara Alt klik, kemudian Alt klik tiga-tiganya, kemudian Edge, Bridge, Edge Loops. Nah, jika sudah tertutup seperti itu, selanjutnya kita cari bagian yang belum tertutup. Lalu kita menggunakan bridge edge loop lagi, tetapi untuk berhati-hati kita menggunakan yang bagian rusuk, lalu kita satu-satu menggunakan shift, kemudian bridge edge loop untuk menutupnya. Nah, ini satu-satu menggunakan shift, selanjutnya juga sama, shift juga. Nah, setelah dirasa sudah cukup segitu, kemudian edge, bridge, edge loop. Nah, sudah tertutup. Selanjutnya langkah selanjutnya adalah seperti itu sampai semua bagian tertutup. Nah, jika semua sudah tertutup, dicek dulu apakah sudah tutup semua. Jika semua sudah tutup, selanjutnya kita pasang untuk pegangan pedangnya. Nah, pegangan pedangnya itu kita pindahkan menggunakan G. Kita pindahkan ke bagian pegangan untuk pedang. Nah, jika sudah, kita cek apakah sudah benar. Nah, jika sudah, kita lanjut ke objek selanjutnya. Itu kita pilih 2D, nonnya kita buat, kemudian extrude-nya kita buat 0,1, lalu bevel depth-nya kita buat 0,01. Nah, jika sudah, lanjut ke objek selanjutnya, sama, extrude-nya 0,15, kemudian bevel atau depth-nya 0,01. Nah, jika sudah, kita satukan dengan menggeser menggunakan G, kita satukan. Nah, jika sudah bersatu seperti itu, selanjutnya kita Ctrl P, lalu objek untuk menyatukan objeknya.
Nah, setelah itu kita rotasi agar sesuai dengan gambar blueprintnya. Kita satukan, nah kita atur letaknya. Nah, setelah sudah dirasa sudah rapi, selanjutnya kita pindah ke objek selanjutnya. Nah, ini kita extrude juga. Kita extrude sekitar 0,5, lalu kita cek apakah sudah benar. Nah, jika dirasa masih terlalu panjang, teksturnya kita kurangin. Sesuaikan saja dengan ukurannya. Nah, kita buat seperti itu saja. Setelah sudah, kita cek dulu. Nah, jika sudah semua, kita lanjut ke objek selanjutnya. Itu kita extrude Z, kemudian kita taruh di bagian tengah pedangnya, lalu kita cek apakah sudah benar. Jika dirasa kepanjangan, kita bisa scale. Nah, lalu pindahkan menggunakan G. Nah, sudah tepat. Jika dirasa sudah tepat, maka pedangnya sudah jadi, tinggal masuk ke bagian pewarnaan. Sebelum masuk ke bagian pewarnaan, kita harus menyatukannya dulu satu persatu menggunakan Ctrl P objek agar menjadi satu objek. Kemudian itunya juga Ctrl P objek, lalu itunya juga Ctrl P objek, dan juga pegangannya Ctrl P dengan pedangnya objek. Nah, jika sudah, lanjut kita masuk ke pewarnaan dengan menggunakan material preview. Nah, jangan lupa modenya material preview, lalu kita sesuaikan saja warnanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita bisa atur materialnya, kemudian bisa atur juga roughness-nya agar material metalik itu untuk biar metal, terus roughness-nya itu seperti tembus pandangnya. Nah, jika dirasa sudah cukup, maka sudah. Lakukan semuanya dengan seperti itu. Setelah sudah selesai pewarnaan, selanjutnya pedangnya sudah selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat dan bisa mengikuti langkah-langkah yang saya berikan dengan baik. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.